Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan mol dan koefisien reaksi. Hubungan mol dan koefisien reaksi akan terkait dengan persamaan reaksi dan penyetaraan reaksi dengan pemberian koefisien. Hubungan mol dengan koefisien reaksi adalah mol berbanding lurus dengan koefisien reaksi, atau N1 per N2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2. Atau mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Berikut adalah catatan yang mesti diingat kembali, yaitu hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan jumlah partikel, hubungan mol dengan molaritas, dan hubungan mol dengan volume gas. Oke, ini contoh soal yang pertama. Ini soalnya adalah reaksi pembentukan gas amonia dengan persamaan reaksi N2 gas ditambah H2 gas menghasilkan NH3 atau gas amonia, dan reaksinya belum setara. Jika mol dari nitrogen N2 direaksikan adalah 5 mol, tentukan mol hidrogen dan amonia. Oke, kita akan jawab. Kita buat dulu reaksi dari pembentukan amoniaknya, yaitu N2 gas ditambah H2 gas kemudian menjadi NH3. Pertama sekali kita harus setarakan persamaan reaksinya dengan menambahkan koefisien. Jadi kita butuh koefisien. Di sini N-nya 2, sedangkan sebelah kanan, sebelah kiri N-nya 2, sebelah kanan N-nya 1, berarti kita butuh koefisien 2. Kemudian 2 ini akan memberikan pengaruh pada seluruh unsur yang ada di depannya. Artinya yang awalnya tadi N-nya adalah 2, kita setarakan, akan merubah H juga. H akan berubah menjadi 6, 2 kali 3. Maka kita butuh koefisien. Di sini hanya ada 2, kita butuh koefisien 3 pada H2O. Artinya, kalau kita lihat perbandingan koefisiennya itu adalah 1 banding 3 banding 2. Kemudian di dalam soal diketahui mol dari nitrogen itu adalah 5 mol. Tadi di konsep awal yaitu mol berbanding lurus dengan koefisien. Jadi kalau seandainya di sini 5 mol dengan koefisiennya adalah 1, ya. Untuk mencari mol H2 itu kita bisa gunakan persamaan, yaitu mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui. Oke, mol dari H2 kalau kita gunakan koefisien, tentu koefisien yang dicari adalah H2 3, yang diketahui adalah N2, berarti koefisiennya 1, 3 per 1 dikali 5. Ini akan kita peroleh 15 mol. Dan sama halnya untuk mencari mol dari NH3. Koefisiennya adalah 2, ini akan kita cari. Kemudian mol yang diketahui koefisiennya adalah 1, berarti 2 per 1 kali mol yang diketahui 5 mol. Ini sama dengan 10 mol. Dan ini membuktikan bahwa 5 mol banding 15 mol dan banding 10 mol itu sama perbandingannya, itu 1 banding 3 banding 2. Oke. Contoh berikutnya itu 2,4 gram logam magnesium atau Mg direaksikan dengan larutan HCl 1 molar. Persamaan reaksinya adalah Mg ditambah HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2, dan ini belum setara, di mana diketahui AR dari Mg adalah 24. Tentukan volume larutan HCl yang direaksikan. Yang B-nya volume dari gas H2 pada RTP. Baik, kita akan jawab. Oke. Pertama sekali, mungkin di sini ada data
mol dari Mg, maaf, massa dari Mg yaitu 2,4 gram Mg, maka dari sana kita bisa mencari mol dari Mg terlebih dahulu. Kita cari yaitu mol dari Mg. Ini kita gunakan hubungan mol dengan massa karena datanya adalah massa, yaitu massa per AR atau MR. Ini per AR karena dia berupa atom. Massanya adalah 2,4, kemudian AR-nya diketahui 24. Ini molnya adalah 0,1 mol. Oke. Kemudian dari situ kita akan membuat persamaan ini. Persamaan ini akan kita turunkan dan kita setarakan. Mg ditambah HCl menjadi MgCl2 tambah H2 gas. Oke, kemudian kita coba setarakan persamaan reaksi, berarti kita tambahkan koefisien. Kita mulai dulu mungkin dengan Cl yang berbeda ya. Cl sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2, maka kita tambahkan koefisien 2 pada Cl. Otomatis hanya juga berubah, jadi sebelah kiri hanya 2, dan namun sebelah kanan itu juga sudah ada 2. Dari sini baru kita lihat perbandingan koefisien, yaitu 1 banding 2, ini 1 koefisiennya, banding ini koefisiennya 1, kemudian banding 1. Kemudian karena kita sudah mendapatkan persamaan reaksi yang setara, maka kita masukkan mol dari Mg, mol yang sudah kita cari tadi. Mol Mg itu adalah 0,1 mol. Dan ingat ya, mol itu berbanding lurus dengan koefisien. Jadi kalau di sini adalah 0,1 mol, tentu HCl-nya akan menjadi 0,2 mol. Kenapa? Karena koefisiennya 2. Ya. Yang ini juga tentu 0,1 mol karena koefisiennya 1. Yang H2 itu juga 0,1 mol. Oke, karena kita sudah mendapatkan mol seluruh senyawa, maka kita bisa melanjutkan untuk menjawab pertanyaan ya. Oke. Kita berpindah ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu adalah volume gas dari volume larutan HCl 1 molar. Jadi HCl sudah diketahui molaritasnya adalah 1 molar. Dan ingat, hubungan mol dengan molaritas itu persamaannya M sama dengan N per V. Tentu kalau kita mau mencari V-nya, V tentu sama dengan N per M. Dan diketahui tadi mol dari HCl yang sudah kita cari menggunakan perbandingan koefisien itu adalah 0,2 mol. Oke, mungkin bisa kita angkanya, molnya adalah 0,2, molaritasnya adalah 1 molar, maka kita akan peroleh volumenya itu adalah 0,2 liter. Atau volume HCl di sini 0,2 liter. Kemudian kita cari yang B, yaitu volume gas H2 pada RTP. Dan ingat kembali bahwa 1 mol volume gas pada RTP itu kalau untuk 1 molnya adalah 24,4 liter. Maka di sini tadi sudah kita cari mol dari H2 adalah 0,1 mol, maka kita akan peroleh volume gas dari H2 tentu tinggal kali 0,1 kali 24,4 ya, maka kita akan peroleh volumenya itu 2,44 liter.